Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Dumai, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur buat kesempatan dan nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita masih hidup sampai pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita bisa bersaksi, menyaksikannya, memberitakannya kepada banyak orang, sehingga banyak orang dapat diberkati lewat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi berhubungan dengan itu, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau bersaksi ya, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi tepatnya pada tahun 2001, waktu itu saya sakit yang sangat berat ya, sakit terberat selama hidup saya mungkin, Bapak Ibu. Jadi saya pada waktu itu batuk berkepanjangan ya, badan saya menjadi kurus kering ya. Terus ketika saya batuk mengeluarkan darah ya, panas tinggi, susah tidur, dan lumpuh ya, tidak bisa berjalan beberapa bulan ya. Dan juga yang sangat fatal lagi, bertepatan pada tahun itu ada kerusuhan yang berbau sara di daerah saya di Maluku, itu tepatnya di Pulau Seram Utara ya. Pada saat itu ada kerusuhan yang berbau sara terjadi. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, orang yang sehat aja sangat ketakutan ya. Dengan isu sana sini membuat orang ketakutan, apalagi saya yang sedang sakit. Waktu itu saya hanya berserah kepada Tuhan ya, karena saya nggak bisa berjalan, hanya tidur di tempat tidur ya. Dan saya percaya kalau ada kerusuhan menimpa daerah kami ya, saya hanya berserah kepada Tuhan ya, karena nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan itu menolong saya. Bapak Ibu, jadi dari akhir tahun 2000 sampai awal tahun 2001 itu saya mengalami sakit ini, dan saya sudah sering bersaksi kemanapun saya pelayanan dan berkonsultasi juga dengan beberapa teman yang dokter. Mereka akhirnya mendiagnosa saya bahwa waktu itu saya kemungkinan besar sakit TBC ya. Dan TBC itu sudah sampai menyerang organ-organ tubuh saya sampai ke otak saya, sehingga mendatangkan kelumpuhan ya. Jadi ya, Ibu tahu bahwa TBC ini sangat berbahaya, kalau tidak diobati akan merenggut nyawa seseorang ya. Jadi orang yang sudah batuk berdarah itu susah disembuhkan ya, kalau tidak berobat dengan disiplin. Jadi waktu itu saya tidak bisa berobat karena ada kerusuhan di daerah kami ya. Di rumah sakit itu berada di tengah-tengah tempat yang nggak bisa saya berobat di sana. Jadi tidak ada pengobatan medis ya. Jadi karena dalam situasi yang kacau pada waktu itu, dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2001, ini sesuatu yang saya percaya bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Sebenarnya tanggal 12 Januari 2001 itu saya berulang tahun yang ke-19 tahun. Jadi saya merasa sedih sekali karena di saat ulang tahun sebenarnya harus bergembira, bersukacita ya, merayakan ulang tahun. Tapi pada saat saya berulang tahun ke-19 pada tanggal 12 Januari 2001 itu, justru saya mengalami penyakit yang luar biasa. Itu puncaknya saya sakit. Jadi waktu pada tanggal itu saya tiba-tiba sesak napas, saya kehilangan kekuatan, dan saya akhirnya hanya duduk, hampir tidak sadarkan diri, dan hanya
tidak tahu uh, saya ini antara mati dan hidup, Bapak Ibu. Jadi saya berpikir mungkin Tuhan akan memanggil saya. Nah, tapi dalam hati saya terus berdoa kepada Tuhan supaya saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya panjang umur. Jangan Engkau memanggil saya karena usia saya masih 19 tahun. Jadi saya terus berdoa kepada Tuhan dan saya berjanji kepada Tuhan dalam doa itu bahwa kalau saya disembuhkan, saya mau menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan. Gitu. Padahal sebelumnya cita-cita saya bukanlah menjadi seorang hamba Tuhan, tapi lewat sakit penyakit ini ternyata Tuhan memanggil saya pada waktu itu, tepat berusia 19 tahun di hari ulang tahun saya yang ke-19. Dan Bapak Ibu, ya singkat cerita, saya sudah lemah, saya sepertinya sudah tidak ada harapan pada waktu itu. Saya berkata kepada orang tua saya dan saudara saya yang saat itu mendoakan saya bilang kalau mari kita nyanyikan satu lagu, Dia Sanggup, Yesus Sanggup, dan mereka terus nyanyikan lagu ini. Ya, saya sampai sudah hampir koma ya, sampai tidak sadarkan diri. Tapi lagu ini, saya dengar lagu ini, iman saya mulai muncul ya. Dalam pikiran saya tidak sadarkan diri, tapi hanya mengingat cerita bahwa ada Tuhan Yesus yang pernah membangkitkan Lazarus yang 3-4 hari lamanya di kuburan, tapi dia bisa bangkit dan hidup kembali. Saya langsung bilang dalam hati saya, iman saya mulai timbul, dan saya berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya percaya bahwa kalau hari ini Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya. Kalau hari ini Engkau memanggil saya sudah siap. Tapi kalau Tuhan masih mau memakai saya, sembuhkan saya hari ini. Saya percaya apapun penyakit saya, tapi saya percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan saya. Dan hanya pujian itu dinyanyikan terus oleh orang tua saya dan saudara saya, ya. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya merasa ada seperti strom, ada kekuatan yang sangat besar tapi lembut, ya, seperti air, ya, yang mengalir dari ujung rambut saya sampai telapak kaki saya. Saya merasa ada kekuatan yang turun dalam tubuh saya, dan saya merasa begitu damai pada waktu itu. Saya merasa bahwa ya belum pernah ya saya mengalami damai yang luar biasa pada waktu itu. Saya merasa damai yang begitu luar biasa, ya. Dan tiba-tiba mulut saya seperti bisa berbicara bahasa yang saya tidak mengerti, ya. Yang saya tahu bahwa itu adalah bahasa roh, ya. Dan hari itu adalah pertama kali saya bisa berbahasa roh, ya. Artinya saya sadar, tapi seperti Roh Kudus menggerakkan mulut saya untuk berbicara, dan saya tahu bahwa bahasa itu saya tidak mengerti dan pahami, ya. Namun saya tahu bahwa itu berasal daripada Allah, ya. Dan kemudian Tuhan juga membuka mulut saya dan berbicara kepada saya. Saya merasa bahwa Tuhan sedang berdiri di depan saya dan mulai berbicara kepada saya. Ketika saya bahasa roh, kemudian seperti mungkin terjemahannya, saya sendiri yang ngomong dalam bahasa Indonesia. Bunyinya demikian, saya masih sangat ingat sekali, ya. Atau ada saudara yang mungkin ada hadir pada saat itu menyaksikan video ini bisa juga komen, ya. Jadi saya ingat sekali kalimat ini. Jadi keluar dari mulut saya, dan saya merasa bahwa saya percaya itu bukan kata-kata yang berasal dari saya, tapi saya merasa bahwa itu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Seperti Tuhan berkata kepada saya bahwa hari ini juga sebenarnya engkau akan dipanggil oleh Tuhan, tapi karena aku mau memakai engkau menjadi hambaku, aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup. Kemudian saya nyanyikan lagu ini, lagu Dia Sanggup, Yesus Sanggup, dan tiba-tiba kok saya bisa berdiri dan berlari, bernyanyi dan memuji Tuhan. Padahal sebelumnya saya lumpuh ya, kurang lebih 3 bulan nggak bisa bangun sebenarnya, nggak bisa apalagi berdiri. Saya bisa berdiri
dan itu sesuatu yang ajaib Bapak Ibu. Dan puji Tuhan tidak sampai di sini Bapak Ibu. Ketika tanggal 12 Januari itu kerusuhan masih terjadi, isu-isu masih terjadi di kampung kami. Tepat tanggal 21 Januari terjadi kerusuhan di daerah saya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya ditanduk ya, digendong sama sepupu saya sampai ke hutan, tengah malam sampai di hutan ya. Tapi saya sudah merasa agak sehat, ada lumayan Bapak Ibu. Tidak ada perobatan, tapi saya percaya Tuhanlah yang menolong saya. Jadi pada tanggal 21 Januari itu seluruh laki-laki termasuk sepupu saya dan orang tua harus ke kampung. Jadi saya terbaring tinggal dengan perempuan ya, di situ semua perempuan ada di situ. Jadi ketika bunyi bom dan tembakan kedengaran ya, mereka bisa mencari jalan masing-masing. Saya sendiri nggak bisa jalan pada waktu itu. Tapi dengan iman saya berdoa, Tuhan tolong saya, dan saya ambil tongkat, saya jalan dengan iman, dan puji Tuhan ternyata saya bisa mulai jalan ya, dan akhirnya bisa berjalan beberapa kilo, luar biasa, naik gunung dan bisa jalan Bapak Ibu, dan puji Tuhan. Sejak itu ya saya melihat Tuhan mengerjakan kesembuhan yang luar biasa. Tubuh saya mulai sehat dengan sendirinya, mulai pulih ya, kurang lebih 1 bulan saya bisa pulih, kuat, padahal di tengah-tengah hutan. Jadi 1 bulan itu kita tuh di tengah hutan, di kebun ya, makannya juga ya makan apa adanya di kebun ya. Tapi satu malam Bapak Ibu saya bersaksi, 1 malam tidak ada laki-laki, semua pergi jaga kampung, hanya orang saya lihat ibu saya dengan beberapa ibu-ibu yang tinggal bersama-sama dengan saya di sebuah rumah di kebun ya. Di malam itu saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan kenapa nasib saya seperti ini, di manakah Engkau Tuhan. Dalam beberapa menit kemudian saya lihat di sekeliling rumah itu ada terang dan cahaya yang terang. Saya bilang sama ibu saya, kok kenapa ada cahaya, mungkin aja musuh sudah mengepung kita ya, itu pikiran saya. Ternyata cahaya itu terang, ternyata mereka nggak melihat juga cahaya itu. Jadi saya tanya sama mereka dan mereka bilang mereka nggak lihat apa-apa ya. Dan disitulah mungkin saya baru menyadari bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasanya, bahwa Dia itu hadir bersama dengan saya. Puji Tuhan, cahaya itu berhenti, hilang dengan sendirinya. Ditelusuri tidak ada juga orang di sekeliling rumah itu. Dan saya percaya itu adalah Tuhan membuka mata rohani saya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan puji Tuhan, dalam beberapa bulan saya mulai sembuh dan akhirnya sehat kembali ya, tanpa ada perawatan Bapak Ibu karena situasi kerusuhan Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang ajaib menurut dokter yang saya share dengan teman-teman dokter, mengatakan bahwa TBC itu harus berobat ya. Kalau seorang sudah divonis TBC harus berobat dengan sangat disiplin ya, kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa pulih. Dan saya karena situasi seperti itu saya tidak berobat apa-apa, saya bisa sembuh sendiri. Itu sesuatu yang ajaib. Saya percaya itu karena Tuhan yang mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan ya, lewat proses yang begitu panjang ya, akhirnya saya bisa sekolah Alkitab di Papua, di Sorong Papua tahun, dan kemudian melanjutkan lagi ke Bali ya. Dan akhirnya Tuhan panggil dan mengutus kami ke Bima ini Bapak Ibu, dan sampai hari ini kami masih ada semua karena mujizat dari Tuhan. Jadi puji Tuhan, itu kesaksian saya bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari TBC yang sangat mematikan. Tidak ada harapan, tapi ternyata di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa menyembuhkan saya, memulihkan saya dengan cara yang ajaib. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, jika engkau sedang sakit, jika engkau dalam masalah, dalam situasi yang sulit pada saat corona ini, tetaplah berharap sama Tuhan, tetaplah bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama uangmu, jangan bergantung sama posisimu, karena semua itu hanya terbatas. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia pembuat mujizat, Dia melakukan banyak perkara dalam hidup kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya, dan salam
Puji Tuhan, selamat malam. God bless you.